Assalamualaikum semuanya. Cuaca tuh lagi nggak menentu di tempat aku, kadang hujan, terus dingin banget, kadang panas banget, tapi lebih ke dingin banget sih. Dingin-dingin buat yang anget-anget tuh pasti mantep banget ya teman-teman ya. Ini tuh bihun telur, mirip banget kayak aci, cuman dia tuh ada tekstur dari si bihunnya gitu loh. Dicocol pakai saus encer kayak gini, nikmat banget sih. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin bihun jagung. Ini untuk bihun jagungnya aku pakai 2 keping atau pakai yang warna kuning ini ya teman-teman ya. Biasanya warna kuning kayak gini tuh isiannya 2. Jadi kita langsung aja siapin baskom. Ini boleh sebelum dilarutkan dipecah-pecah dulu. Niatnya aku tadi pengen hancurin teman-teman, cuman kayak keras banget, jadi ya udahlah ya. Kita langsung aja taruh di baskom. Kita siapin air secukupnya. Kita rendam air biar dia itu apa ya teman-teman, kayak mateng gitu loh. Bukan mateng sih, kayak dia tuh ngembang gitu loh teman-teman. Boleh banget direbus, tapi aku sih kayaknya bakalan direndam aja kayak gini sampai dianya tuh ngembang. Sambil nungguin kita lanjut aja ke step berikutnya ya teman-teman ya. Ini kita biarin aja, kalau bisa sih kerendam semua ya. Kalau kerendam semua tuh lebih cepet ngembangnya gitu loh. Cuman karena ini tuh air panas aku habis, jadi ya udahlah ya, segini aja udah cukup. Jadi ini kita pinggirin aja. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang beberapa bahan ya. Di sini aku udah siapin tepung terigu. Di sini untuk tepung terigunya aku pakai 100 gram. Untuk mereknya terserah kalian ya. Kalau pakai merek yang seperti yang aku punya ini ya, harganya jauh lebih murah daripada segitiga biru ya. Ini tuh kalau nggak salah di bawah 10.000 gitu loh. Jadi per 100 gramnya hitungannya masih 1.000. Lanjut, biar dia tambah kenyal, aku bakalan mix pakai tepung tapioka ya. Cuman untuk tepung tapiokanya di sini aku cuman pakai 50 gram aja. Timbangannya dinolin dulu dan kita timbang tepung tapiokanya sesuai yang kita butuhkan. Kalau tepung tapiokanya udah selesai, kita langsung aja pinggirin. Kita lanjut kasih perasa ya. Untuk perasanya simpel-simpel aja teman-teman. Di sini aku ada Royco. Untuk Royconya kurang lebih pakai 1 sendok teh atau setengah bungkus. Tuh kayak gini, bisa diganti kaldu jamur. Lanjut di sini aku ada garam. Untuk garamnya sama, aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman suka merica boleh ditambahin merica. Lanjut di sini aku ada 2 siung bawang putih. Ini untuk bawang putihnya boleh dihalusin ataupun diserut seperti yang aku punya ya. Cuman karena males ngelusin gitu kan ya teman-teman ya, jadi yang simple-simple dihalusin aja pakai serutan keju kayak gini. Kalau mau diganti bawang putih bubuk juga boleh ya, disesuaikan aja sama selera. Bawang putihnya udah selesai, ini kita bersihin dulu ya teman-teman ya. Kita lanjut aja ke step berikutnya. Kita cek bihunnya udah ngembang apa belum. Kalau bihunnya udah ngembang, kita langsung aja angkat dan tiriskan ya. Ini kayaknya sih udah cukup ya teman-teman ya. Jadi aku bakalan tiriskan dulu deh bihunnya. Tuh dia udah ngembang, udah lemes juga ya teman-teman ya. Tuh kayak gini teksturnya. Ini udah selesai aku tiriskan dan langsung aja aku campurin sama tepung tadi, dan aku bakalan tambahin 1 butir telur. Dan kalau telurnya udah masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Aku pikir tempat yang aku pakai ini tuh bakalan muat ya teman-teman ya. Ternyata aku maksa banget. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku agak sedikit kerepotan ngaduknya. Jadi kalau teman-teman salah tempat kayak gini, simple aja ya teman-teman ya. Kita langsung aja pindah tempat ke dalam wadah yang lebih gede. Dan ini aku bakalan langsung aja pindah ya, soalnya ini udah nggak bisa gerak lagi. Jadi langsung aja aku siapin baskom yang agak gede
gitu dan aku pindah adonannya. Kalau menurut teman-teman nih adonannya agak terlalu kering, boleh banget ditambahin air biasa ya. Cuman karena aku tuh di sini takut adonannya tuh terlalu banyak, jadi untuk airnya aku ngasihnya nanti-nanti aja. Jadi ini aku aduk dulu. Kalau teman-teman pengen ngaduknya lebih gampang di awal tadi, boleh ya bihunnya dihancur-hancurin dulu. Cuman karena tadi seperti yang aku sampaikan, pas aku mau patahin dia tuh keras banget, jadi alhasil bihunnya tuh panjang-panjang. Tapi menurut aku nggak masalah banget sih, masih bisa diatasin. Ini seperti yang aku sampaikan, karena adonannya terlalu kering, jadi aku bakalan tambahin air sedikit-sedikit sampai adonannya tuh bisa tercampur rata ya. Kalau adonannya terlalu kering tuh kayak susah gitu loh teman-teman tercampur ratanya. Pokoknya ngasih airnya jangan terlalu over. Ini lumayan berat ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, ini kalau pelan-pelan masih bisa tercampur. Kalau menurut teman-teman bihunnya udah tercampur, kita langsung aja masukin ke wadah yang tadi ya. Jadi aku masukin lagi ke dalam tin wall. Jadi tin wallnya ini tuh bentuk kotak kayak gini teman-teman, jadi kalau buat nyetak-nyetak kayak gini tuh bisa ya. Kalau teman-teman punya cetakan yang aluminium itu juga boleh, cuman karena cetakan aluminium aku tuh kegedean teman-teman, nggak bisa masuk ke dalam kukusan. Jadi mau nggak mau setiap aku ngukus tuh pasti ngandelin tin wall kayak gini. Selain dia lebih gampang, kayak nyopotnya gitu lebih gampang, dia tuh harganya juga jauh lebih murah dan multifungsi juga gitu loh teman-teman. Jadi kalian bisa lihat sendiri kalau di tin wall tuh kayak gitu hasilnya. Jangan lupa pas masukin ke dalam cetakan ditekan-tekan ya, biar dalamnya nggak ada yang berongga. Kalau udah selesai, udah siap dikukus, kita langsung aja kukus minimal 30 menit pakai api sedang. Ini kita tutup ya teman-teman ya, kita tunggu kurang lebih 30 menit, dan setelah 30 menit ini dia hasilnya tuh. Ini udah mateng ya. Kalau udah mateng seperti ini, kita langsung aja angkat dan kita langsung aja siap potong-potong. Jangan lupa dites tusuk. Kalau menurut teman-teman dia udah nggak ada yang nempel kayak gini, itu tandanya udah mateng ya teman-teman ya. Ini udah mateng, jadi kita langsung aja siap potong. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh kalau pakai tin wall nggak perlu tenaga, nggak perlu dikikis-kikis, cuman digoyang-goyang kayak gini aja dia udah copot teman-teman. Padahal tadi tuh aku nggak pakai minyak sama sekali, tapi nyopotnya gampang banget kalau pakai tin wall. Ini kita langsung aja potong-potong. Ini aku bakalan potong-potong kurang lebih 1 cm ya teman-teman ya. Ini perkiraan aku sih 1 cm sampai 1,5 cm ya. Jangan terlalu gede-gede, soalnya kalau terlalu gede menurut aku juga kurang nikmat. Jadi kita buat kecil-kecil ala jajanan sekolah aja ya. Ini aku potong-potong seperti ini aja. Ini sisanya aku pinggirin dulu dan kita potong-potong ini kayak gini. Pokoknya dipotong kotak-kotak. Tapi balik lagi ke kalian ya, kalau mau dibuat kayak es krim gitu juga boleh. Cuman karena aku pengen sate, bukan kayak es krim gitu, jadi aku potongannya agak kecil-kecil kayak gini ya. Ini tuh mirip banget kayak aci atau cilok, cuman bentuknya kotak gitu loh teman-teman. Tapi menurut aku lebih menarik sih kalau bentukan kotak kayak gini tuh. Bisa lihat sendiri ini tuh kayak dadu gitu. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Tapi aku bakalan tunjukin dulu cara nusuknya ya. Di sini aku udah siapin tusukan sate. Ini kita tusuk-tusuk aja. Kalau teman-teman pengen 3-3 juga boleh. Cuman di sini aku pengen agak panjang ya teman-teman ya. Jadi aku bakalan tusuk kayaknya 5 piece deh. Jadi 5 kotak kayak gini. Dirapi-rapin aja kayak gini ya. Jangan lupa dikasih jarak biar dia tuh bisa matang sampai ke dalam-dalam gitu loh teman-teman. Tuh kayak gini aja cukup ya, cakep banget. Kita ulangin sekali lagi. Kita ambil 1 tusuk sate ya, dipastiin lagi tusuk satenya tuh tajam. Terus kita tusuk-tusuk seperti ini aja sih. Boleh diisi 3 sampai 5, tapi aku milih 5 karena pengen yang gede gitu loh teman-teman, biar panjang. Hati-hati biar dia tuh nggak pecah. Dan setelah ditusuk semuanya, ini dia hasilnya. Lumayan banyak banget ya teman-teman ya, 2 buah bihun jadinya sebanyak ini. Aku kemarin lupa teman-teman, gak ngitung hasilnya berapa,
Tapi menurut aku segini tuh udah banyak banget ya. Kalau kita mau jualan kayaknya sih bakalan untung sih kalau dijual 1000. Ini langsung aja kita siapin penggorengan. Kita langsung aja goreng bilornya, bihun telur. Ini kita goreng seperti sampel ya. Jadi yang pertama ini kita matengin dulu adonannya. Ini karena minyaknya aku sedikit, jadi penggorengan aku tuh agak aku miringin gitu loh teman-teman, biar semuanya tuh kejangkau sama minyak gorengnya. Pokoknya intinya ini dimatengin dulu. Sambil nungguin bihunnya matang, kita langsung aja kocok 2 butir telur atau secukupnya aja, nggak masalah ya. Untuk telurnya ini tuh tergantung kalian aja, kalian mau tipis-tipis atau tebel-tebel. Karena di sini aku pengen tebel-tebel, jadi aku butuhnya 2 butir telur. Kalau pengen dikasih perasa boleh ditambahin garam ya, tergantung kalian aja. Tuh ini garamnya aku kasih seujung sendok makan dan aku kocok sampai dia sedikit berbusa. Telurnya udah siap, kita cek dulu bihunnya ya. Kalau bihunnya udah setengah mateng, kita langsung aja ambil bihunnya dan kita celupin ke dalam telur. Pokoknya cara ngegorengnya mirip banget kayak sempol ayam ya. Kalau teman-teman pernah kulineran sempol ayam, kurang lebih cara ngegorengnya tuh seperti ini. Mungkin ada perbedaan ya di tempat atau di kota lainnya, cuman di tempat aku tuh ngegorengnya kayak gini teman-teman. Jadi digoreng setengah matang dulu, baru dicelupin di telur. Biasanya teknik ini tuh supaya telurnya tuh nggak cepet gosong gitu loh teman-teman. Jadi sampelnya matang atau bihunnya matang, telurnya tuh nggak gosong. Kalau teman-teman pengen telurnya lebih tebal, boleh dicelup 2 kali ya. Karena di sini aku tuh pengen telurnya tebel gitu kan. Aku bakalan celup 2 kali ya teman-teman ya. Dan jangan lupa ini tuh dibolak-balik biar matangnya itu merata. Kalau teman-teman ada request di next video aku harus buat apa, sok langsung aja komen-komen ya teman-teman ya. Nanti insya Allah kalau aku bisa buat, aku bakalan buatin buat kalian. Jadi langsung aja komen sekarang juga. Dan jangan lupa recook resep aku ini, kalau teman-teman suka, kalian bisa langsung aja kasih tahu kita yang di sini gimana rasanya. Kalau teman-teman nggak suka, tolong dong kasih kritik dan saran yang membangun. Ini kalau telurnya udah cukup, tinggal kita tunggu sampai si telurnya matang. Kalau telurnya udah matang, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Ini aku ngegoreng sebagian aja ya teman-teman ya, sisanya aku bakalan frozen. Jadi ini lumayan banget loh, kalau kalian gak jualan bisa dijadiin stok frozen food di rumah kalian. Di tempat, maksud aku di rumah aku tuh stok frozen food lagi lumayan banyak, karena akhir-akhir ini tuh aku buat frozen gitu loh teman-teman. Jadi ya alhamdulillah banget ya buat video sekalian nyetok frozen food. Ini dia hasilnya setelah aku goreng. Aku di sini juga udah siapin saus encer. Jadi ini tuh saus sambal yang aku kasih air secukupnya. Bisa dikasih perasa lainnya kalau teman-teman mau. Cuman di sini aku nggak pakai perasa lainnya selain saus sambal sama air ya. Ini dia, kita langsung aja celupin ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Masya Allah. Kalau teman-teman penasaran sama saus encer ini, kalian bisa langsung aja request di video, maksud aku di komentar. Nanti kalau emang ada kesempatan aku bakalan buatin buat kalian. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, aku suka banget sih jajanan SD tuh, walaupun telurnya sedikit, berasa banget telurnya gitu loh teman-teman. Ini tuh enak dan telurnya tuh khas banget gitu loh, jajanan anak sekolah. Buat teman-teman yang penasaran, langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.